Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa podcast Kemenak Magetan, dimanapun Anda berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Senang sekali saya bisa kembali lagi hadir bersama Anda semua dalam ruang yang penuh dengan inspirasi, edukasi, dan tentunya menambah wawasan keagamaan kita. Di dalam acara podcast Kemenak Magetan ini kita akan membahas isu-isu strategis mulai dari urusan iman sampai urusan kemajuan umat. Baik, pemirsa podcast yang ada di rumah, di zaman serba digital ini jari kita seolah punya kekuatan ajaib ya. Hanya dengan sentuhan layar kita bisa terhubung di seluruh dunia. Media sosial yang dulunya itu hanya bisa untuk mengirim foto dan chattingan, sekarang menjadi pasar raksasa. Sekarang bertransformasi menjadi pasar raksasa tanpa batas. Namun pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan potensi media sosial ini secara optimal dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Dalam episode yang sangat inspirasi kali ini, kita akan bedah tuntas bagaimana media sosial dapat menjadi wasilah atau jembatan untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian umat. Dan pastinya tetap stay tune di podcast Kemenak Magetan. Jangan lupa untuk subscribe juga YouTube-nya Humas Kemenak Magetan. Dan alhamdulillah sekarang sudah bersama kita narasumber yang sangat luar biasa. Kita sapa dulu ya pemirsa narasumber kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hafid. Waalaikumsalam Mbak Manda. Terima kasih kesempatannya sudah diundang di podcast Kemenak Magetan. Sama-sama. Mas Hafid ini adalah penyuluh agama Islam CPNS ya Mas ya. Betul. CPNS dari Kecamatan KUA Kecamatan Bendo, betul? Betul. Oke. Baik pemirsa, untuk lebih mengenal Mas Hafid, silahkan Mas Hafid untuk memperkenalkan diri dan bisa menyapa pemirsa yang ada di rumah. Baik, terima kasih Mbak Manda. Buat pemirsa di rumah, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Hafid Aldila Ramadan. Saya adalah seorang CPNS penyuluh agama Islam dari KUA Bendo Magetan. Nah, sepertinya Mas Hafid ini pemirsa, beliau ini juga pegiat media sosial ya Mas. betul. Ya. Kayaknya punya latar belakang terkait tentang media sosial. Mungkin bisa diceritakan Mas, apa latar belakang jenengan? Baik, sekedar cerita ya. Bahwasanya saya ini kan CPNS, tapi bukan berarti saya fresh graduate ya Mbak ya. Jadi saya itu lulus kuliah kurang lebih 5 tahun yang lalu, atau tepatnya di tahun 2020. Berarti bukan COVID. Gen Z nggak Mas? Lupa saya kalau itu. Kayaknya Gen Z deh. Milenial apa Gen Z Mas? Nah itu lupa saya. Tapi yang jelas karena lulus tahun 2020 pas COVID, saya wisuda aja nggak mengalami waktu itu. Jadi benar-benar virtual depan laptop. Nah, jadi kurang medsos gimana gitu kan. Wisuda aja nggak mengalami. Terus kemudian sorry, kok kuliahnya tadi di mana Mas? Oh iya, saya kuliah di UIN Malang. Oh, UIN Malang. Iya. Malik Ibrahim ya? Betul, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jurusannya apa? Jurusan saya itu sastra Arab. Oh, makanya gelarnya S.Hum pemirsa. Ya, humaniora. Sarjana humaniora. Betul, Fakultas Humaniora, jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Nah, selepas kuliah itu tadi ya Mbak ya. Jadi saya alhamdulillah langsung keterima kerja itu di sebuah perusahaan marketing properti. Jadi di Kota Batu. Sekarang kan lagi viral tuh UIN Malang kampus 3 tuh, kampus di atas awan tuh kalau bisa dicek di media sosial. Oh iya, sangat saya indah malah kurang pemandangannya. informasi Mas. Nah, apa maksudnya itu? Karena kampusnya itu benar-benar baru dibangun dan berada di atas bukit gitu. Oh, jadi pemandangan bukit? bawahnya itu benar-benar lautan awan gitu. Kadang-kadang kalau pagi gitu. Oke. Nah, tepat di dekat kampus 3 UIN Malang itu saya bekerja di sebuah perusahaan marketing properti. Dan ya namanya marketing kan tidak lain tidak bukan tugasnya erat kaitannya sama media sosial seperti itu. Jadi ya tugas salah satu marketing yang paling utama itu kan menggiring atau menghubungi para calon konsumen ini melalui WhatsApp ataupun Instagram atau apapun itu, sehingga mereka jadi beli di tempat kita seperti itu. Ketika dulu Mas tahun 2000 berapa? 22 itu apa sekitar 2020. Oh, 2020. Langsung habis kuliah itu. Oh, itu yang lagi viral itu media sosial apa Mas? Kalau waktu itu saya sebagai marketing properti ya, yang paling utama adalah WhatsApp bisnis. Oh, WhatsApp gitu. bisnis. Tapi untuk media promosinya ya macam-macam, ada iklan di Instagram, iklan di Facebook dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian
kalau boleh lanjut ya, selepas dari marketing properti itu tadi, saya juga sempat menggeluti dunia network marketer. Tahu nggak itu nama lainnya? Saya tidak tahu. Jadi bahasa sederhananya adalah pegiat MLM. Oh ya, tahu kenal saya kalau MLM itu kan bahasa kerennya network marketer gitu kan. Jadi kan kita tahu bersama bahwasanya MLM ini kan juga sebuah profesi yang sangat sering bertemu orang baru, menghubungi orang baru. Jadi membangun jaringan ya, membangun jaringan gitu ya. Dan itu kan biasanya yang kita hubungin atau yang kita deketin itu sama sekali bukan kenalan kita. Jadi kita bermedsosnya itu harus benar-benar kuat di situ gitu. Oke. Itu singkat cerita ya Mas, latar belakangnya Mas Hafid. Berarti Mas Hafid itu juga pegiat media sosial pemirsa. Baik, masuk kepada materi ya Mas ya. Tema kita kali ini adalah potensi media sosial untuk meningkatkan perekonomian umat. Oke, baik. Pertanyaan pertama Mas. Boleh. Pertama-tama saya ingin bertanya sebenarnya seberapa besar potensi media sosial dalam meningkatkan perekonomian umat khususnya di dalam rumah tangga dan UMKM Mas. Baik Mbak Manda. Jadi kalau ngomongin seberapa besar potensi media sosial ini ya, kita ngomong berdasarkan data bahwasanya penduduk Indonesia itu kan untuk per hari ini ya kan hampir 300 juta tuh. Iya, hampir betul, ya. Betul. Dan bisa dibilang separuh lebih diantaranya kan pasti aktif di media sosial, mulai dari usia sekolah, remaja, dewasa, bahkan sejumlah lansia itu masih aktif di media sosial. Betul kan? Betul. Jadi bisa dikatakan lebih dari separuh, atau kalau berdasarkan angka yaitu 170 juta sekian itu pengguna media sosial aktif yang ada di Indonesia. Artinya hampir semua pasar yang ingin kita tuju itu ada di situ, mulai dari brand-brand besar, kemudian UMKM, kemudian pedagang kecil atau usaha rumah tangga, bahkan sekedar usaha menjual makanan kecil-kecilan atau bahkan barang pre-love, homemade gitu ya, pre-love itu bisa gitu, dipromosikan di media sosial semuanya. Dan dari sekian banyak itu tadi, kalau bisa disimpulkan manfaat utama media sosial itu ada 5 untuk pelaku usaha. Yang pertama yaitu akses pasar yang lebih luas, tentu saja karena kan cangkupannya seluruh dunia, gitu kan. Kemudian biaya promosi lebih murah karena notabene-nya medsos yang kita gunakan itu adalah aplikasi yang gratis ya. Gitu. Kemudian kemudahan membangun brand karena dengan gratis tadi kita lebih punya fokus anggaran untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas produk kita daripada promosinya gitu. Kemudian interaksi langsung dengan konsumen melalui kolom komentar, dan kemudian bahkan mengumpulkan database pelanggan setia seperti yang saya lakukan beberapa tahun lalu melalui profesi marketing di properti itu tadi. Kan saya mengumpulkan database tuh di WhatsApp bisnis gitu. Spesifiknya WhatsApp bisnis ya waktu itu yang saya pakai. Oke. Tadi digarisbawahi bahwasanya secara umum itu kalau kita menggunakan media sosial itu kan gratis ya Mas. Betul. Ya. Nah, berarti bisa dikatakan media sosial itu adalah tadi lapak raksasa ya. Betul. Lapak raksasa yang gratis untuk semua orang. Memang iya Mas, gratis betul Mas. Kan kita juga mengeluarkan cuan tuh untuk membeli paket. Nah, sekedar gambaran ya Mbak ya. Kalau dikatakan gratis, saya bisa bilang itu memang gratis karena kalau kita flashback tempo dulu, kalau kita ingin berjualan atau berusaha kan setidaknya kita harus nyetok barang yang cukup banyak dulu. Kemudian menyiapkan tempat, baik itu sewa ataupun beli, atau minimal kalau orang sekarang ya beli gerobaknya dulu lah gitu. Tapi dengan adanya media sosial ini kan yang kita gunakan adalah HP kita ini kan. Hanya smartphone ya. Iya, smartphone kita. Yang mana HP ini kan kita beli niat awalnya untuk media komunikasi kita. Adapun nanti ke depannya bisa lebih bermanfaat sebagai penambah penghasilan kita, itu kan kreativitas kita sendiri gitu kan. Dan kemudian pakai data ataupun internet itu kan juga udah menjadi kebutuhan pokok kita, bahkan ketika kita tidak berjualan sekalipun gitu. Jadi bisa dibilang modal HP dan kuota itu tadi adalah tidak bisa dikatakan modal karena itu kan kebutuhan pokok kita gitu kan. Kayak dompleng ya, kita beli paket kan gitu. memang kebutuhan untuk komunikasi, tetapi itu bisa juga digunakan untuk berjualan ya. Oke. Ngomong-ngomong soal media sosial kan banyak tuh Mas aplikasi yang kita gunakan ya. Menurut jenengan mana saja yang media sosial yang paling efektif untuk berjualan nih? Mungkin kan bisa pemirsa di rumah yang punya UMKM atau punya usaha di rumah,
kalau tahu kita lagi podcast ini dan membahas tentang potensi media sosial, apa Mas menurut jenengan yang paling relevan lah? Oke. Jadi kalau memang media sosial itu kan aplikasi yang kita gunakan sehari-hari itu kan ada banyak ya, mulai dari Instagram, Facebook dan sebagainya. Nah, tapi kalau menurut pribadi saya masing-masing dari aplikasi itu memiliki karakter atau plus minusnya masing-masing lah. Jadi tergantung kita mau ngapain dulu gitu. Kemudian yang pertama saya sebutkan contoh Instagram, itu kan kayak visual banget ya aplikasinya kan. Kita buka Instagram niatnya nyari hiburan berupa visual, baik gambar ataupun video. Berita-berita juga. Betul. Ya. Jadi lebih cocok untuk memposting katalog-katalog yang mengedepankan visual yang bagus apabila kita punya produk jualan itu tadi. Kemudian Facebook itu kalau sepengalaman saya lebih cocok untuk komunitas ataupun lingkup lokal. Jadi jual beli untuk area Magetan dan sekitarnya mungkin seperti itu. Kemudian ada TikTok. TikTok ini memang istilahnya kayak pendatang baru tapi malah rame ya Mas malah ya? rame. Nah, karena kan di situ memang skema atau algoritmanya itu kan video-video yang kita posting itu kan cepet banget viralnya. Iya, FYP Kalau ya. memang kita beruntung kan cepet tuh FYP-nya langsung dalam waktu hitungan menit atau bahkan jam gitu. Iya. Tiba-tiba viewernya udah tembus Banyak. ribuan atau ratusan ribu gitu. Jadi sangat efektif untuk jualan. Oke. Kemudian ada WhatsApp Business yang saya sebutkan tadi, efektif untuk closing atau layanan pelanggan. Kemudian YouTube itu lebih cenderung ke storytelling yang panjang atau membangun kepercayaan terhadap usaha kita seperti itu. Oke, baik. Tadi banyak sekali ya Mas ya media sosial, tadi ada Instagram, Facebook, TikTok. Nah, dari sekian banyak media sosial yang ada, ketika pemirsa itu punya kebutuhan untuk dia mempublikasikan usahanya, itu yang paling cocok deh Mas. Apa tadi? Kalau menurut pengalaman saya yang kekinian ya yang paling banyak dipakai orang-orang itulah yang harusnya kita gunakan gitu. Kalau memang detik ini masyarakat Indonesia tuh paling banyak menggunakan TikTok, ya kita harus mau membuat TikTok untuk usaha kita sendiri itu secara khusus dan lebih profesional seperti itu. Jadi yang selama ini mungkin masih nunut sama akun TikTok pribadi kita atau bagaimana itu bisa lebih profesionalkan kalau memang punya usaha gitu. Itu kalau bisa untuk mendalami ya Mas ya, lebih mendalam lagi gitu, maksudnya menggeluti salah satu media sosial untuk branding usahanya para pelaku usaha UMKM. Itu adakah trik khusus untuk bisa fokus gitu Mas? Kan kalau saya tuh punya akun TikTok kan paling ya saya gunakan untuk scroll berita dan segala, buat video dan segala, tapi kan tidak menghasilkan cuan. Tapi kalau untuk menghasilkan itu loh Mas, itu ada nggak trik khusus atau mendaftar? Kalau di WA kan ada WA bisnis ya, WA bisnis. Kalau TikTok tuh gimana Mas cara mendaftarnya? Kalau mendaftarnya sebenarnya agak susah kalau dijelasin Nisan, karena itu harus kita benar-benar nonton tutorialnya, dan itu udah banyak banget di TikTok ataupun di YouTube secara lengkapnya. Berarti bisa belajar dari TikTok juga Mas? Bisa. Itu? Oh banyak ya sudah. Jadi media sosial yang ingin kita bahas ini sebenarnya ilmunya sudah beredar di luar sana. Cuma kan masyarakat kadang niatnya nih mau nggak nonton video yang isinya tuh edukatif tentang tutorial jualan, tutorial membuat akun. Jadi bukan sekedar buka TikTok nyari hiburan semata gitu. Iya. Berarti harus fokus. Kalau dia mau mengembangkan usahanya, bagaimana cara mendalami ya media sosial ini, contohnya TikTok. Berarti harus bagaimana bisa jualan ini bisa laku di TikTok tuh bagaimana, ada trik-triknya di situ sudah banyak ya Mas ya, cara-caranya ya. Oke. Wah, sebuah peluang usaha yang benar-benar cuma modal kuota internet tadi ya, hanya butuh kuota internet saja. Mungkin ada contoh yang lain Mas? Jadi kalau contoh ini saya ingin bagi dua dulu. Jadi untuk contoh skala usaha rumah tangga atau yang lebih kecil ya, kemudian baru UMKM. Nah untuk skala rumah tangga sendiri, ini saya ingin nyambung flashback latar belakang saya tadi. Ini jadi empiris nih, sesuai pengalaman pribadi saya. Jadi yang namanya memanfaatkan media sosial itu bisa dilakukan oleh siapapun, bahkan mahasiswa aktif sekalipun. Nggak perlu nunggu lulus dulu gitu contohnya. Jadi dulu kan ketika di Malang itu tadi saya tinggal di sebuah kontrakan itu yang isinya sesama alumni pondok gitu kan. Nah, dan kebetulan waktu itu saya yang dipasrahi untuk nyari kontrakan itu tadi.
Jadi saya tuh punya hobi baru di sana, yaitu keliling Malang, kan kotanya memang bagus ya. Udaranya sejuk. Jadi keliling sambil nyari rumah yang sekiranya cocok untuk kita huni bareng-bareng gitu. Nah, dari situlah kemudian saya jadi kebiasaan mengumpulkan rumah-rumah itu berupa foto dan video jadi katalog pribadi saya. Sebagai cadangan barangkali tahun depan pengen pindah lagi, atau sebagai cadangan kalau ada teman kelas itu yang juga lagi nyari kos atau kontrakan. Nah, kemudian pemanfaatan media sosialnya di mana? Dari katalog yang udah kita siapin itu tadi. Kemudian kan ada tuh nanti pasti teman yang tanya ke kita, ada nggak info kos atau kontrakan area ini, area Mas Pati kalau di Magetan misalnya. Oh, saya punya. Nah, dari situ nanti kita bisa tuh kayak istilahnya maklarin gitu. Dan biasanya dulu tuh saya mematok untuk harga per satu kamar kos itu saya minta 50 sampai 100 ribu. Dan untuk berarti kontrakan dulu kuliah nyambi ya? Insya Allah seperti itu. Dan kalau untuk kontrakan antara 500 sampai 1 juta per rumah. Nah, itu kan lumayan tuh kan buat tambah-tambah uang jajan gitu. Nah, jadi buat teman-teman nih pemirsa podcast yang sekiranya di rumah tuh punya HP, punya kendaraan, tapi juga punya waktu luang, nggak ada ikatan pekerjaan apapun, boleh tuh keliling-keliling area Magetan Kota, atau mungkin yang ramai mana Bu? Mas Pati ya? Iya. Mas Pati, Takran, atau bahkan Madiun Raya gitu. Madiun gitu. Betul. Pura-pura aja jadi orang yang pengen ngekos atau ngontrak, kemudian kalian videoin, kalian fotoin, kemudian nanti promosikin di Facebook atau dimanapun. Nah, itu jadi kan benar-benar modal kuota ya Bu ya. Bahkan kalau masalah bensin ya, kalau nggak pengen wira-wiri, kita juga ada tuh sekarang Google Map itu kan, kita bisa buka misal kos-kosan area Mas Pati. Nanti kan banyak tuh muncul di Google ya, Map. Dari Google Map kan udah lengkap. Nomor pemiliknya, fotonya itu bisa kita screenshot. Jadi kita nggak ke situ pun bisa gitu loh. Zaman sekarang tuh semudah itu untuk sekedar cari informasi. Itu tadi terkait tentang usaha properti ya Mas. Kalau sekarang di Magetan itu kan banyak usaha-usaha kuliner, terus apa namanya, kulit ya, kalau di Magetan itu kulit dan segala macam. Nah itu punya harus gimana Mas? Harus punya skill khusus nggak untuk mempromosikan di media sosial? Kalau kita ngomongin usaha rumah tangga dulu ini ya Mbak ya. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah memperbanyak kontak WA dulu. Jadi mungkin orang dulu mindsetnya kebanyakan nomor WA atau kebanyakan grup itu bikin HP lemot, kayak nggak penting gitu kan. Tapi zaman sekarang mindset itu harus dirubah. Betul. WA grup WA, grup Facebook atau apapun itu, bahkan kontak itu sekarang adalah aset. Jadi semakin banyak kontak atau grup yang kita punya, itu potensi kita untuk mengembangkan medsos ini lebih besar lagi. Jadi kalau memang masyarakat sekitar sini memiliki usaha-usaha seperti makanan, fashion dan sebagainya, tentu langkah paling sederhana kan ya membuat status di WA dulu. Jadi jangan salah kalau ada teman kita atau siapa kita itu kalau di status kadang sampai titik-titik, saking banyaknya statusnya itu ya. Nah itu jangan dihujat, itu adalah seorang yang sedang memperjuangkan ekonomi rumah tangganya. Baik, gitu. Berarti jadi pemirsa yang punya usaha di rumah pun itu juga bisa bisa berdaya, berkarya ya lewat media sosial gitu. Oke, Mas. Nah ini banyak sekali ya tipe usaha yang bisa dijalani hanya bermodal medsos. Kalau tips untuk memulainya bagaimana Mas? Nah kalau tips untuk memulai ya tidak lain tidak bukan itu tadi memperbanyak kontak itu dulu ya, karena kontak itu adalah manusia yang siapa tahu suatu saat menjadi konsumen kita. Bahkan saya teringat dulu pesan guru ekonomi saya di pondok, kan kalau jurusan kuliah saya bahasa Arab ya, jadi nggak ada pelajaran ekonomi. Nah saya yang ingat pelajaran ekonomi di pondok itu setiap satu orang yang melihat iklan atau promosi kita, maka potensi pendapatan kita akan bertambah 1%. Makanya sekarang kan kita sering lihat kan kayak perusahaan yang besar-besar atau apapun itu sering mengiklankan produknya baik di media cetak, media massa maupun media sosial gitu. Karena memang rumus ekonominya seperti itu. Oke. Jadi perbanyak kontak ya Mas. Betul, itu langkah awalnya. Itu sebagai menjalin silaturahmi juga ya, dan hidup-hidup untuk juga nanti kalau kita punya promosi usaha kita bisa nyantol ya di situ ya. Monggo. Kan kita nggak pernah tahu kan orang yang lihat status kita tuh
dalam hatinya seperti apa. Mungkin awalnya kayak ngapain ini sih Mbak Manda kok statusnya kayak titik-titik kayak gini, ganggu banget gitu kan. Awalnya memang seperti itu. Lama-lama dilihatin sampai selesai tuh, sampai katam tuh status yang titik-titik tadi. Terus kemudian lama-lama kepo, ini sebenarnya apa sih yang dijual, berani ngechat, berani tanya. Kemudian dari situ nyoba beli sekali 2 kali, habis itu jadi pelanggan setia. Nah, urutannya kan pasti gitu kan yang namanya konsumen seperti itu. Saya juga punya usaha loh Mas, usaha makanan. Oke. Ya, apa itu? Dimsum Mas. Oh, dimsum. Tapi ini sudah mulai frozen meredup. atau frozen dan non frozen, maksudnya bisa juga langsung gitu. Nah, itu awal-awal saya membuka usaha itu kan, itu saya nggak menggunakan media sosial, cuma hanya menggunakan WA sih, WA. Jadi di awal itu kan kontak saya memang sedikit ya, karena saya juga di organisasi, saya punya teman-teman di organisasi, punya teman-teman jadi banyak kontak saya. Ketika saya upload usaha saya di WA itu memang betul sih Mas, menarik perhatian mereka akhirnya mereka mau nyoba. Nah, ketika sudah merasakan dan memang betul-betul usaha saya itu terbukti enak ya. Jadi bisa repeat order gitu. Iya. Oke, itu tadi jumlah contoh pemanfaat. Nah, ini kalau untuk UMKM Mas yang lebih padat karya, seberapa penting sih cara memanfaatkan media sosial itu? Nah, buat pemirsa podcast ini yang ada usaha berupa UMKM. Jadi kalau kita ngomongin UMKM itu kan udah satu level di atas usaha rumah tangga ya. Usaha mikro, kecil, menengah ya. Iya. Jadi konsepnya itu udah ada dan tinggal mengembangkan seperti itu kan. Kalau usaha rumah tangga kan di bawahnya itu. Nah, jadi kalau untuk UMKM yang namanya media sosial ini menurut saya udah wajib ain hukumnya. Udah nggak bisa harus ditunda-tunda lagi karena udah zaman apa ini 4.0 katanya ya. Jadi termasuk usaha dimsanya Mbak Manda tadi mungkin bisa dikategorikan UMKM kalau memang bisa dilanjutkan seperti itu kan. Jadi manfaat media sosial untuk UMKM itu sangat banyak. Sebenarnya ada 10 ini, tapi kita bahas beberapa aja nanti ya. Yang pertama yaitu meningkatkan brand awareness atau kesadaran merek. Kalau kita nggak mempromosikan di media sosial, siapa yang tahu kalau kita punya usaha? Kan seperti itu toh. Jadi, Mas, dikira itu kalau posting itu pamer gitu. Nah, tapi kan yang dipamerin itu bukan uang, kan usaha kita, dimsum kita. Kalau gitu kita nggak promosikan kan kita nggak, ya Mas, nggak jalan ya usaha kita. Dan lebih tepatnya mungkin bukan pamer tapi ngiming-ngimingi gitu. Karena mungkin awalnya orang itu nggak pengen dimsum, tapi setelah lihat postingan status dari Mbak Manda, kok enak ya kan hujan-hujan makan dimsum. Nah, kan kebutuhan mereka juga ya. Jadi memang fungsinya media sosial diantaranya menimbulkan kebutuhan baru yang awalnya memang konsumen itu nggak butuh. Setelah kita doktrin lama-lama di promosi media sosial, lama-lama mereka jadi pengen beli gitu. Terus lagi jadi kalau ada usaha makanan, jadi yang dipromosikan itu bukan hanya rasanya Mbak, tapi bisa juga proses pembuatannya atau packingnya. Jadi misal suatu saat ada bazar atau pameran UMKM, pameran kuliner di stadion atau di mana gitu kan, yang rajin nge-live, yang rajin posting-posting di medsos kan pasti lebih terkenal tuh di telinga masyarakat. Jadi ketika nanti di bazar berkumpul semua pengusaha dimsum, pasti yang disamperin pertama adalah yang pernah didengar gitu. Karena betul, masyarakat kan ya udah familiar gitu kan, pengen nyoba yang selama ini dia hanya tonton di TikTok live-nya gitu kan. Oh ternyata buatnya gini, bahannya berkualitas gitu. Kemudian ada juga kalau usahanya fashion seperti sandal kulit atau apa itu kan, jaket kulit itu bisa membuat video-video yang konsepnya kayak outfit pergi ke mana, misal outfit malam mingguan cek gitu kan, nanti pakai hashtag. Dari hashtag itu kan biasanya ada di TikTok, ada di Instagram kan ada. Nah dari hashtag itu kan menyatukan sebuah apa istilahnya, sebuah tema tertentu, misal tema outfit itu tadi, orang tuh bisa nyasar dari yang awalnya pengen beli produknya Mbak Manda, gara-gara kita memiliki postingan dengan hashtag yang sama, bisa nyasar ke produk saya, karena mungkin produk saya secara media sosialnya lebih aktif gitu kan. Kemudian bisa jadi tempat etalase produk 24 jam. Ini sekedar cerita, bahasanya kemarin tuh saya beli AC mesin cuci itu lewat toko online gitu.
yang rata-rata orang tuh kan kalau beli elektronik kan langsung datang Langsung ke ya, tokonya. langsung datang. Karena takut nanti kalau ada apa-apa gitu toh Mas. Ada takut kerusakan dan Betul, segala macam betul. toh. Kan enakan kalau beli yang Secara langsung. seperti itu kan langsung secara Nah, langsung. tapi kalau saya berbeda, kalau saya takut banyak tanya ke salesnya tapi ujung-ujungnya nggak beli, itu malah saya kasihan gitu. Jadi saya tuh lebih nyaman ketika membandingkan produk-produk itu secara online gitu. Di WhatsApp Business itu kan ada di profilnya menu katalog tuh. Itu nanti kita selaku penjual atau pengusaha bisa mencantumkan produk kita secara detail di situ. Jadi kita sebagai konsumen enak banding-bandinginya, bisa head to head sambil rebahan di kamar. Dan itu juga bisa kita ketahui reviewernya ya Mas ya. Betul. Maksudnya ini bagus atau enggak, kualitasnya bagaimana, ada rating-ratingnya juga ya kelihatannya ya. Ya, betul. Kemudian bisa menjadi sarana interaksi atau membangun kepercayaan. Dengan Mbak Manda tadi nge-live proses pembuatan dimsumnya, mungkin banyak yang komen tuh request rasa jamur, request rasa udang mungkin. Nah, dari situ kita dapat ide-ide baru dan betul. Konsumen tuh bisa lebih percaya, oh ternyata bahan-bahannya berkualitas loh gitu. Kemudian ada juga manfaatnya, yaitu meningkatkan penjualan melalui fitur marketplace sosial media. Nah, jadi seperti contoh Facebook Marketplace sama TikTok Shop itu kan basicnya di media sosial. Tapi mereka juga sekaligus punya fitur all shop-nya. Itu penting sekali karena istilahnya tuh marketing funnel atau perjalanan seorang calon konsumen itu harus dibuat sesingkat-singkatnya. Jadi kalau kita memang lagi rebahan nonton sebuah video, dimsum kayaknya menarik nih. Nah, tapi jangan sampai cara belinya itu susah. Oke. Jadi Gimana langsung itu? Gimana dikasih cara? keranjang kuning kan kayak gitu. Jadi jangan sampai pembeli itu dilempar-lempar ke aplikasi yang lain sehingga ujung-ujungnya berubah pikiran nggak jadi beli. Nah, pentingnya apa tadi perjalanan marketing funnel yang singkat tuh seperti itu. Biar nggak ada waktu buat konsumen tuh berubah pikiran. Kalau memang saat itu pengen ya harus beli gitu. Saya pernah loh Mas, malam-malam itu kan cuma iseng aja scroll gitu. Akhirnya check out. Nah, apalagi sekarang udah ada TikTok Food katanya ya. Iya, ada ya. Itu meresahkan. kalau dari sudut pandang konsumen hati-hati itu ya. Kita bisa lebih boros di situ nanti. Malam-malam nggak bisa tidur karena lapar. Akhirnya beli. Scrolling gacoan. Nah, itu. Terus. Kemudian bisa menjadi media promosi yang murah dan efektif tentu saja karena memang prosesnya tuh nggak semahal di media cetak atau media massa. Kemudian mengumpulkan feedback dari dari konsumen itu tadi, mungkin kurang gimana rasanya, kurang gimana, itu kan masukan-masukan yang berarti untuk pemilik merek itu sendiri. Jadi harus disimak dan dipraktekkan untuk produk selanjutnya harus lebih baik lagi. Kemudian untuk membangun komunitas yang loyal, ini contohnya untuk pengusaha makanan seperti makanan minuman seperti kopi dan jajanan lainnya. Nah, dari situ biasanya di media sosialnya juga menjelaskan cara menyeduh kopi yang baik dan benar. Kalau selama ini kan kita bapak-bapak taunya ya yang namanya nyeduh kopi ya masak air sampai mendidih, tuang ke kopi sama gula kan selesai. Iya. Tapi kan zaman sekarang makin aneh-aneh kan cara buat kopi itu. Kayaknya ada di brew, digiling manual pakai alat, bahkan alatnya ada yang ratusan juta. Iya, nah, betul. Alat kopi ratusan juta tapi kalau biji kopinya cuma 5.000-an kan ya jomplang gitu kan ya. Nah, dari tapi itu, mungkin itu variasinya ya Mas ya. Jadi fungsi media sosial itu tadi untuk membangun edukasi kepada konsumen bahasanya menyeduh kopi yang premium tuh gini loh, cara yang baik dan benar kayak gitu. Jadi konsumennya lebih loyal lagi. Sampai tiba di keputusan saya tuh kalau ngopi nggak merek ini nggak bisa. Nah, itu fungsi edukasi di media sosial tadi. Kemudian yang terakhir yaitu menjadi media layanan pelanggangan atau after sale. Jadi kalau banyak kan penonton kita yang nge-live itu ada yang introvert mungkin kan, nggak berani komen di live kita, nggak berani komen di postingan kita. Mereka pasti biasanya DM. Jadi produk yang ini ready nggak, ini terbuat dari apa, aman nggak untuk bumil busui misal kalau makanan ya. Dan kita harus lebih aktif lagi membalas yang DM itu karena mereka merasa lebih diperhatikan, merasa lebih diayomi gitu kan. Jadi ketika mereka menjadi pelanggan pasti menjadi pelanggan yang loyal, menjadi pelanggan setia kita gitu. Baik, terima kasih Mas Hafid. Itu tadi kan ini ya berbicara tentang keuntungan atau manfaatnya media sosial potensi. Nah sekarang satu lagi nih Mas, terakhir nih ya, kalau kita berbicara dengan kelebihan, kita juga harus melihat kekurangan ya.
karena media sosial ini kalau kita tidak bisa menggunakan secara bijak itu juga akan merugikan kita sendiri gitu ya. Dari kekurangan-kekurangan yang tadi kelebihan dari segala kelebihan dan segala macam, ada nggak sih Mas kekurangan atau celah lah di media sosial itu untuk menggunakan media sosial itu, gimana Mas? Tentu saja ada banyak sekali celah negatif yang perlu kita waspadai terkait penggunaan media sosial. Sebagaimana yang dikatakan orang-orang bahasanya, internet itu bagaikan pisau ya. Ada kalanya digunakan sebagai hal yang baik, ada kalanya juga digunakan sebagai hal yang buruk. Nah, yang namanya media sosial itu kita harus mengedepankan etika ya. Betul. Apalagi terkait hak cipta. Karena zaman sekarang tuh banyak itu orang yang paling penting ya Mas suka nyomot-nyomot video orang tanpa dikasih kredit CC gitu kan ya. Apalagi kalau kita sendiri ngalamin bahasanya bikin konten tuh susah ya Mas, se-effort itu ya. Harus konsisten, harus berulang-ulang, nggak sekali jadi lah. Nah, itu juga harus perlu diperhatikan. Dan tentu saja apalagi ini zamannya AI ya Mbak ya. Jadi membuat video itu mungkin dulu harus take video seperti ini dan harus diedit, post production dan sebagainya. Sekarang tinggal nulis prompt udah jadi video di AI. Betul. Jadi kita harus perlu waspada terkait hoax juga. Jadi banyak kan nanti mungkin barang yang harusnya tuh jelek, tapi ternyata diedit dibuat itu bahaya tuh. Mungkin nanti ketika barangnya jadi nanti malah menyesal ya. Enggak sesuai ekspektasi konsumen, itu kan juga berbahaya. Jadi ya dikondisikan masing-masing lah usahanya gitu. Jangan sampai merugikan orang lain. Karena juga itu sudah nanti ada pelanggaran ITE juga ya Mas ya nanti bisa juga dituntut, kena denda dan sebagainya. Baik, terima kasih Mas Hafid, banyak sekali hari ini yang kita bicarakan dan sharing. Tentunya sebenarnya masih banyak lagi ya Mas yang harus kita bicarakan ya, kita sharing kepada pemirsa podcast Kemenak Magetan ini, tapi waktu yang harus membatasi kita. Mungkin lain kali ya Mas Hafid ya, nanti kita ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Untuk mungkin saya nanti bisa mengembangkan dimsum saya, nanti saya tanya-tanya ke Mas Hafid. Boleh. Baik pemirsa, demikian bincang-bincang kita sama Mas Hafid Adila Ramadan, penyuluh agama dari KUA Kecamatan Bendo. Semoga apa yang disampaikan Mas Hafid tadi, apa yang kita obrolin tadi bisa bermanfaat untuk pemirsa semua. Oke, kita akhiri podcast kali ini. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.